Yang terjadi adalah setiap kali ada peristiwa baru, kemudian kita berusaha mengatasi sendiri loh ya. Karena kita buktikan bahwa ternyata saintis-saintis dan semuanya yang ada di sini juga mereka nggak melakukan apapun, doing nothing kecuali nakut-nakutin juga. Nah, pada saat kita sudah bisa belajar, kemudian kita belajar bersama, kemudian kita ngatasi sendiri, selalu akan ada counter berita baru. Counter berita buat nakutin. Kita bikin lagi, counter berita lagi buat, dan gitu terus-terusnya. Dan itu perubahan kecil. Tapi kemudian mereka bilang seolah-olah ini perubahan besar. Itu tujuannya apa? Untuk clickbait. Supaya apa? Supaya orang tertarik lihat. Sesudah ngelihat terus apa? Terus ketakutan. Pak, kalau sudah pernah sakit COVID, berarti dalam tubuhnya sudah ada sel memorinya juga kan? Apakah masih perlu divaksin lagi? Ya terserah sampean loh. Kalau sampean udah kebal, mau divaksin apa enggak ya tetap kebal, nggak ngaruh. Sama saja. Jadi kalau sampean yakin sudah pernah kena dan kemudian sudah sembuh karena penyakit itu gitu kan, karena emang karena penyakit COVID ya, ya sudah kebal. Sama kayak saya dulu waktu kena Januari, sampai sekarang juga nggak apa-apa, nggak ada apapun sama sekali. Wes live. Sorry, soalnya kalau jam yang di sini yang saya lihat di atas itu jam 8 kurang 5, tapi ternyata yang jam di HP-nya pas jam 8. Nggak tahu mana yang benar. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Kita akan coba mulai sekarang. Jadi Minumku tadi mana minum? apa? Minum mama. Ini. Kita nyantai aja. Ini bukan hal yang terlalu berat kok ini. Cuma ngobrol biasa aja sebagai sama-sama rakyat Indonesia yang tinggal di Indonesia, kemudian sama-sama merasa ada sesuatu yang aneh dengan wabah yang sudah berjalan selama 1 tahun ini. Saya bentar, seperti biasa, jadi saya tak ngobrol dulu 30 menit sampai jam 8.30. Nanti habis itu sisanya kalau ada yang mau tanya tinggal ditulis di komen itu, kemudian nanti akan dijawab satu-satu sebisa saya, gitu kan. Karena saya juga banyak sekali hal yang saya masih belum paham juga. Dan selama masih ada yang belum paham, saya masih mengusahakan supaya kita bisa mencari jawabannya. Jadi masih meneliti, karena tanpa penelitian ya nggak akan pernah ada jawaban. Sesimpel itu aja. Nah, jadi saya akan coba melakukan review, ya kan? Kita membayangkan apa sih yang terjadi selama 1 tahun ini. Tahun kemarin loh, pas waktu bulan Januari 2020. Waktu bulan Januari 2020 itu ada berita nanti akan ada wabah virus, sudah mulai ada di Cina. Kemudian wabah virusnya nyebar banyak sekali. Terus kita ngelihat banyak sekali video tentang orang-orang yang gelimpangan sana sini. Terus kita ngelihat orang yang diangkut-angkut, bahkan pernah waktu itu kalau tidak salah ada video yang memperlihatkan bahwa wah pemakamannya banyak sekali, ada yang diangkut pakai truk. Terus habis itu ada juga yang begitu di jalan dilihat orang-orang lagi berdiri atau jatuh sendiri gitu. Terus tiba-tiba ada banyak sekali astronot di mana-mana gitu. Bulan Januari waktu itu. Dan kebetulan waktu itu bulan Januari saya sudah merasa aneh meskipun belum masuk ke Indonesia loh. Kalau misalnya dicek di FB saya tuh tanggal 26 Januari 2020. Saya sudah buat tulisan waktu itu tentang penanganan, pencegahan, dan juga apa yang harus dilakukan kalau misalnya nanti wabah ini benar-benar masuk ke Indonesia. Dan di situ sebenarnya sudah lengkap. Bahkan di beberapa item di situ saya sudah menyarankan supaya waktu itu kita sering cuci tangan.
sama waktu itu kita pakai saya nyarankan juga, oh oke, kita coba pakai tutup mulut waktu itu, karena saya nggak ngerti masker. Zaman itu belum ada masker, belum ada swab, belum ada apapun waktu itu, dan belum masuk juga karena virusnya masuk tanggal awal Maret 2020 di Depok. Dan akhirnya memang kejadian, ada kasus pertama, kedua, ketiga di Depok. Saya juga ada di Depok pas pada saat itu, karena begitu ada kasus, kemudian saya langsung datang ke sana. Karena sama seperti puluhan wabah virus yang lainnya, karena passion saya memang untuk meneliti di virus, jadi setiap kali ada wabah, apapun itu virusnya, saya usahakan supaya saya bisa datang ke lokasi. Dan juga ntar ngamati, melihat, nyari data, kita lihat fakta yang sebenarnya gimana. Pada saat itu ada hal yang janggal karena di media itu memberitakan bahwa wah ini virusnya masuk, kalau masuk nanti bergelimpangan, orang-orang pasti banyak yang mati. Tapi kita ke Depok tidak ada apa-apa. Ya ada yang sakit, ada yang demam, tapi kemudian sudah selesai, ya sudah, balik ke rumah, selesai, finish. Mereka sehat sampai sekarang, tidak ada masalah apapun. Dan ini keanehan pertama. Kemudian saya ingat pas pada saat itu ada banyak sekali tiba-tiba orang-orang statistik, epidemiolog, yang kemudian mereka membuat perkiraan, ya kan? Mbak Tifa. Epidemiolog prediction, apa ya? Bahasa Inggrisnya seperti itu. Kenapa harus pakai bahasa Inggris supaya kita kelihatan intelek? Karena semakin kita ngomong pakai bahasa Inggris, semakin kita nggak paham, terus kita kelihatan seolah-olah kita intelek. Sehingga mereka membuat prediksi bahwa oh nanti harus mati awal pertama 1000, nanti minggu kedua 2000, dan seterusnya, sampai meramalkan bahwa akan mati 10 juta. Dan kemudian berdasarkan hasil ramalan ini kemudian dipakai untuk bikin kebijakan. Bukan kebijakan, seolah-olah mereka membuat ini supaya nanti mengarahkan untuk lockdown. Dan akhirnya pada ribut semua, wah ini harus lockdown ini, meskipun pada saat benar-benar terjadi penutupan, ya kan, ada beberapa epidemiolog yang memang lari duluan. Nah, jadi itu keanehan kedua. Pada saat belum masuk sudah diberitakan akan mati banyak sekali, sampai 10 juta akan mati bergelimpangan. Pada saat virusnya masuk, ditakut-takuti lagi bahwa nanti akan ada 10 juta yang mati, sehingga kita nggak bisa nutup, nggak bisa menghentikan, harus di lockdown. Itu keanehan kedua. Dan ternyata juga nggak mati sekian sampai sekarang. Oke? Dan kemudian berikutnya pada saat sudah masuk, ya kan, kita sudah melakukan waktu itu penanganan. Oh oke, kita sering bersihkan diri, cuci tangan, desinfeksi lingkungan, kemudian kita mandi, minum vitamin E dan vitamin C gitu. Dan rakyat banyak yang menerima pas pada saat itu. Tapi sekali lagi kemudian langsung keluar yang namanya swab PCR. Dan tiba-tiba pada saat itu, pada saat sebenarnya rakyat sudah bisa waktu itu mengatasi sendiri pada saat bulan-bulan Maret dan April. Karena kena, kemudian kita bisa ngatasi sendiri supaya kita nanti dari yang sakit jadi sembuh. Nggak pakai masker berarti. Dari yang sakit sembuh. Bahkan belum ada restriksi masker pada saat itu. Tapi tiba-tiba keluar konsep swab PCR. Jadi yang dilihat yang sakit itu bukannya orang yang udah dalam kondisinya sakit, tapi yang terdeteksi positif dari hidung. Itu loh. Nah itu udah keanehan ketiga. Sekali lagi rakyat ditakut-takuti bahwa meskipun sembuh tetap akan bisa positif, kan gitu. Dan nanti tetap akan bisa kena dan pasti sakit. Kalau sakit nanti pasti mati sekeluarga mati, semuanya mati, kan gitu. Berjalan lagi kemudian. Kita punya konsep bahwa oh oke, nanti kalau misalnya positif ya nggak apa-apa, nanti kita kekebalan muncul dalam waktu 14 hari. Dalam waktu 7 hari kalau infeksi alami, nanti 14 hari antibodinya naik. Makanya kemudian keluar angka 14 karena kita punya hitungan seperti itu. Dan kemudian angka 14 hari ini dipakai untuk jadi pedoman. Oh nanti kalau isolasi mandiri di rumah pakai 14 hari. Tapi kemudian dikonter lagi dengan narasi bahwa nggak penting isolasi mandiri atau tidak. Selama positif pasti sakit,
Dan kalau positif nanti kamu pasti mati, ya toh, kena sekarang besok mati, kamu mati sekarang, keluargamu besok mati, dan sekampung semua mati gara-gara kamu. Long COVID. Itu belum ada long COVID waktu itu. Nah, semua orang jadi pada takut. Dan kemudian kita ribut semua menghandle gimana caranya ya supaya ini tidak positif. Dan akhirnya muncul restriksi segala macam dan segala macam tindakan-tindakan yang overacting yang terjadi di lapangan. Dan ujungnya sekarang, ya kan? Ujungnya sekarang Vaksin. kita akan melihat sesama saudara kita sebagai musuh. Coba kita lihat sekarang. Ada tetangganya, jangankan yang positif, yang biasa yang sakit langsung dijauhi. Seolah-olah apa? Seolah-olah nanti teman kita, saudara kita, sama-sama orang sebangsa Indonesia, sama-sama rakyat. Itu begitu ada yang sakit seolah-olah dia harus dibuang, kemudian supaya nanti saya menyelamatkan Diri diri sendiri. sendiri dan keluarga. Dan Istrinya, itu sudah terjadi sekarang. istrinya, anaknya, bapaknya, ibu. Kita lihat sendiri di sana, ada banyak sekali orang-orang dengan gangguan kejiwaan sekarang yang saking takutnya, mungkin ada di situ berita, ada yang bapaknya bunuh anaknya karena dikira dia nularkan. Ada yang orang tua dikucilkan, dimasukin ke dalam rumah, kemudian cuma dikasih makanan persis kayak kita ngasih makan hewan. Ada juga anak-anak kecil yang dikunci di rumah. Saya ngalami sendiri karena kita bantu waktu itu saat itu. Anak kecil dikunci di rumah hanya karena dia orang tuanya kena. Padahal anak kecilnya juga tidak apa-apa, tapi dia dikunci di rumah. Dan itu masih terus berlangsung sampai sekarang. Jadi, nah kemudian kita masuk ke awal tahun 2021. Ingat kan? Beberapa rakyat sudah mulai belajar, kita sudah mulai paham ini seperti apa, ya kan? Kita bahkan sudah mulai paham gimana caranya supaya membedakan paparan dan infeksi. Ingat, ini dua kata kunci penting, paparan dan infeksi. Kepapar cuma di hidung, infeksi ada di dalam badan. Kalau terpapar berarti virusnya nempel, dan itu bisa diatasi dengan cuci hidung pakai air garam 1% dan kumur-kumur karena virusnya bisa lepas. Dan kemudian infeksi yang ada di dalam, selama tidak pakai obat yang aneh-aneh, ya kan, tidak memaksakan diri pakai azitromisin yang harusnya cuma dipakai maksimal 1 kali 1 selama 3 hari, tiba-tiba disuruh pakai 7 hari, 10 hari. 14 hari. Ada yang disuruh pakai 2 kali 1 sehari, sementara efek sampingnya gede banget. Kita belum sampai masuk ke pakai ventilator yang seharusnya dipakai untuk Pakai antivirus. membantu Tapi untuk flu. memasukkan oksigen ke dalam tubuh, tapi juga disertai dengan penyedotan lendir setiap 30 menit sekali supaya nanti lendirnya tidak masuk kemudian membuat kita gagal bernapas. Nah, pada saat itu kita bisa, selama kita tidak pakai dua itu, kemudian kita di rumah, kemudian kita pakai vitamin, istirahat, antibodinya ya naik nanti. Dan kemudian dalam waktu 2 minggu emang sembuh, banyak yang sembuh. Nggak perlu ratusan juta ya. Kita sudah paham seperti itu. Tiba-tiba di awal tahun 2021 muncul lagi masalah varian. Padahal kita ngerti varian itu. Kalau satu virus, varian itu cuma perbedaan dikit aja di pucukan spike proteinnya. Dan kemudian nanti kita ngomong lagi varian. Kemudian pemerintah ngomong, oh oke, vaksinasi. Saya mengapresiasi tindakan pemerintah untuk memberikan vaksin. Meskipun kita bisa ngatasi sendiri sebenarnya. Karena imunisasi itu adalah proses untuk membuat badan kita jadi imun terhadap suatu penyakit, terutama penyakit virus kan. Nah itu bisa didapat dari dua. Satu, infeksi alami, ya kita kena, sakit lah seminggu. Tapi habis itu nanti kita akan sembuh lagi dalam waktu 7-14 hari. Dan itu tidak masalah. Nah, yang kedua dengan vaksinasi. Vaksinasi mungkin buat orang-orang yang sepuh, yang mungkin kekebalannya tidak sebagus kita, sehingga dilakukan vaksinasi. Saya mengapresiasi sekali tindakan pemerintah untuk memberikan vaksinasi. Tapi kemudian muncul lagi narasi bahwa nanti akan ada varian baru yang lebih berbahaya, yang kalau kena sekarang pasti mati. Awal-awalnya mereka masih agak logis. Varian B117. Sebenarnya varian beredar itu ada B117, B1351 ini dari UK, B1351 itu dari Afrika Selatan, kemudian ada lagi varian P1 yang dari Brazil. Nah, varian itu cuma penamaan bahwa ini ada virus yang agak berbeda. Katakanlah kalau itu spike S-nya atau ujung rambutnya agak keriting sedikit, ini agak lurus sedikit, cuma gitu aja varian. Virusnya tetap sama.
Sementara varian itu nanti kalau dilihat lagi, ya toh, secara super mikroskopis, nano apa Partikel. di ukuran pakai nanopartikel itu, nanti akan kelihatan protein itu di ujungnya itu nanti terdiri dari banyak sekali asam amino. Ada asam amino yang berubah misalnya. Ada yang salah satunya yang sekarang ramai E484K, perubahan dari asam amino saya lupa apa namanya, glisin jadi saya lupa apa. E484K. Itu perubahan asam amino di site 484 di dalam ujungnya dari virusnya, reseptor binding domain. Dan itu perubahan kecil. Tapi kemudian mereka bilang seolah-olah ini perubahan besar. Awal-awal masih agak benar nih, ngomong varian. Tapi varian itu terdiri dari banyak perubahan asam amino. Nah sekarang perubahan asam amino doang yang di situ. Mereka sebut sebagai varian, itu sudah salah. Dan yang lebih menurut saya, mohon maaf, idiot. Perubahan asam amino di E484K dijuluki seperti EE. Dan sampai sekarang itu beredar di mana-mana. Itu tujuannya apa? Untuk clickbait. Supaya apa? Supaya orang tertarik ngelihat. Sesudah ngelihat terus apa? Terus ketakutan. Jadi kita balik lagi review. Selama 1 tahun terakhir 2020 sampai 2021 apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap kali ada peristiwa baru, kemudian kita berusaha mengatasi sendiri loh ya. Karena kita buktikan bahwa ternyata saintis-saintis dan semuanya yang ada di sini juga mereka nggak melakukan apapun, doing nothing kecuali nakut-nakutin juga. Nah, pada saat kita sudah bisa belajar, kemudian kita belajar bersama, kemudian kita ngatasi sendiri, selalu akan ada counter berita baru. Counter berita buat nakutin. Kita bikin lagi, counter berita lagi buat, dan gitu terus-terusnya. Sehingga, sebenarnya yang terjadi selama 1 tahun ini, menurut hemat saya, itu kalau kita bilang ini wabah virus, kita sudah bisa ngatasi. Kita punya pengetahuan yang cukup. Kita bisa ngatasi. Kita lihat orang-orang yang di desa atau di mana mereka juga tidak punya masalah kok. Kita bisa ngatasi sendiri. Orang-orang yang belajar bersama kita paham. Kita paham mengenai sistem tubuh kita sekarang. Kita paham mengenai reaksi virus dan antibodi. Kita paham bagaimana cara melepas paparan selama 1 tahun full. Bahkan data-data yang detail sekarang banyak rakyat yang paham. Tapi yang tetap terjadi adalah kita tetap ditakut-takutin. Pokoknya kita harus takut. Kenapa harus takut? Paham kenapa harus takut? Karena setiap takut akan menimbulkan kepanikan. Setiap panik, maka apapun yang dijual akan dibeli. Dan kita selalu menuju ke arah itu. Negara sudah, saya tidak akan bilang habis ya. Saya akan bilang itu dirampok. 1.100 triliun. Itu bisa dipakai buat macam-macam. Dan pada saat mereka nanti tidak bisa merampok dari negara, mereka akan merampok lagi dari rakyat. Beli BMW. Kita ngelihat kok sebenarnya di depan mata kita siapa saja yang dapat keuntungan dari sini. Karena kalau kita bilang sebagai sesama manusia loh ya, bukan setan. Kalau ada yang kesusahan maka kita akan bantu. Pada saat ada salah satu yang sakit, maka kita akan datang ke sana untuk bantu. Gotong royong itu budaya Indonesia sejak dari zaman dulu. Dan sekarang yang kita lihat adalah ada beberapa orang yang memang memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil keuntungan, dan menurut saya sangat tidak pantas. Apalagi jika tugasnya seharusnya membantu rakyat dan menyembuhkan rakyat. Yang terjadi adalah mereka nakut-nakutin. Padahal sebenarnya kita sudah bisa ngatasi sendiri. Kita bisa ngelihat ke belakang kok, kasus demam berdarah, kematiannya lebih banyak. Kasus TBC, Indonesia negara nomor 2 atau nomor 3 malah. Dengan penderita TBC terbesar seluruh Indonesia, mereka nggak peduli. Hanya pada saat sekarang, mereka datang, mereka menyebar ketakutan, kemudian mereka menteror rakyat, Nggak boleh sekolah. supaya nanti mengikuti kemauan mereka. Dan kemudian akhirnya kita semua akan tersandra dan terteror. Kecuali buat yang mau belajar. Oke? Jadi kita akan balik lagi. Pertanyaan simpel. Wabah virus atau wabah swab hidung? Kalau wabah virus, ada orang yang kena, kemudian sakit, kemudian kita obati, dan banyak yang sembuh, ya sudah. Sama seperti penyakit demam berdarah kan? Kita lihat sendiri kok, kita bisa ngatasi.
dan bahkan penyakit demam berdarah kematiannya lebih banyak, ya kan? Atau wabah PCR, wabah swab PCR. Oke. Wabah swab PCR itu apa? Wabah swab PCR adalah setiap kali nanti kita ambil swab di hidung dan kemudian kebaca positif, maka kita dituduh jadi pembawa penyakit yang akan bisa membunuh banyak orang. Pembawa kematian. Pembawa kematian. Dan itu sampai sejauh ini hanya narasi, karena malaikat pencabut nyawa. Karena mereka, coba bayangkan, ada orang, saya sehat. Ingat, virus ini punya sifat bisa menempel erat di rongga hidung, nasofaring dan orofaring. Katakanlah ini virus tersebar di mana-mana. Maka pada saat kita datang ke satu lokasi dan kita dapat di sini ketempelan paparan, bukan infeksi. Ketempelan di sini, maka orang yang sehat ketempelan dianggap positif, dianggap sakit. Saya punya sakit jantung, datang ke satu lokasi, ketempelan di sini, maka kita akan dianggap yang sebagai pembawa penyakit juga. Demam berdarah sama tipes yang mirip. Ada orang juga yang kemudian dia jalan keluar, kemudian tiba-tiba ketabrak mobil atau lagi mancing, tenggelam di sungai dan kemudian diambil, kedeteksi positif, dia dianggap juga sebagai pembawa penyakit. Padahal kematiannya mungkin bukan karena yang ada di sini lah, belum terjadi infeksi. Sehingga semua orang akan kedetek positif. Dan poin utamanya adalah pada saat kita datang dengan penyakit bawaan yang lebih berat, kemudian kedetek di sini positif, maka yang diurusin cuman tempelan ini aja, dimasukkan untuk dengan penanganan protokol yang tidak bisa diubah-ubah seolah-olah ini semuanya perintah dari Tuhan. Kalau kita ngubah protokol berarti kamu masuk neraka, kan gitu. Berarti kamu mati. Pada saat kita datang ke sana yang gitu diurusin masalah hidungnya doang, ketempelannya doang. Penyakit utamanya tidak diurus. Itu yang terjadi. Sampai ada orang yang mau melahirkan, di swab dulu. Sementara dia dalam kondisi sehat. Jadi saya rasa, dan hitungan yang ada, coba lihat hitungan yang ada, yang dihembuskan oleh media itu apa? Selalu mengarah kepada positif itu aja. Lewat swab sini, swab sono, selalu itu. Tidak ada yang peduli dengan infeksi virus yang ada di dalam. Karena kalau mereka peduli dengan infeksi virus, mereka akan menyembuhkan, mereka akan ngasih solusi. Gimana caranya supaya antibodi naik? Karena kita tahu yang bisa melawan virus adalah antibodi, bukan antibiotik. Jadi bukan antivirus flu ya? Semuanya sudah terjadi, semuanya sudah berlangsung selama 1 tahun. Dan saya kira ini waktunya kita buat belajar, waktu yang baik sekali buat kita belajar. Ilmu pengetahuan yang memang benar-benar bermanfaat itu akan cocok antara fakta yang terjadi di lapangan dengan informasi atau data yang ada di dalam ilmu pengetahuan tersebut. Kalau kita menangani masalah virus, maka kita handle virusnya. Gimana caranya supaya dia sembuh? Kita berikan edukasi ke masyarakat mengenai virusnya itu seperti apa. Sama seperti yang sudah kita lakukan 1 tahun selama ini. Aku juga pengen Dan nangis, Mas. Kita sudah belajar bagaimana caranya menghandle virus. Kita juga sudah belajar bagaimana caranya kita melepaskan virus dari hidung. Yang belum kita belajar adalah bagaimana caranya kita menangani media. Media sumber utama untuk menyebarkan kepanikan. Pada saat kita memilih panik, maka kita tidak bisa pakai logika kita. Pada saat kita tidak bisa pakai logika kita, apapun yang dijual akan dibeli. Gamaras 30 juta. Per botol kecil. Penanganan kita habis berapa? 80 juta. Bahkan untuk penyakit tipes yang dikira ketempelan di sini doang, ada beberapa yang habis sampai 150 juta. Padahal sebelumnya tipes juga kita cuma kasih obat tipes saja biasa selesai. Di sini waktunya kita mulai bangkit. Kita harus mikir. Kita mikir sekarang bukan untuk supaya kita berdebat. Karena yang diinginkan oleh media dan juga penyebar ketakutan itu adalah perdebatan. Kemudian yang terjadi apa? Begitu perdebatan, mereka bawa sekian banyak jurnal pakai bahasa Inggris yang kita juga nggak paham. Kemudian nanti mereka akan bilang, kamu tuh pendidikanmu apa? Gelarmu apa? Oh, saya itu S3. Kamu tuh goblok semua. Dan orang-orang goblok kayak kamu nanti mati semuanya. Mereka pengen bilang seperti itu kan?
Kita hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk keluarga kita sendiri, dan kita tidak hidup untuk mengikuti para teroris penyebar kepanikan. Kalau kita mau selamat, kita bersatu, kita belajar bersama-sama, dan kita hadapi bersama-sama sekarang. Apapun kepanikan yang mereka sebarkan, kita akan bisa ngatasi karena kita belajar. Mereka mau ngomong mengenai masalah sakit besok mati, kita punya vitamin E, vitamin C. Kita bisa pakai untuk nangani sendiri di rumah. Kita bisa pakai untuk nangani keluarga kita di rumah. Mereka mau ngomong nyebar ketakutan positif pasti mati, kita bisa ngelepas pakai air garam 1%. Dan kita negara satu-satunya negara di dunia yang melakukan terapi cuci hidung dan kumur pakai air garam yang bisa dibeli dengan sangat murah. Kita nggak butuh 1.100 triliun. Kita cuma butuh garam 1 kilo 5.000, wadah kecap 4.000, 9.000 untuk bisa menyelamatkan keluarga kita. Dan kalau mereka misalnya ngomong mengenai varian, kita belajar sampai ke level biologi molekuler. Varian itu apa sih? Apa sih pengaruhnya? Kalau mereka ngeributin nanti B117 nanti bakal jadi membunuh. Oh, nyatanya yang di Kerawang juga nggak apa-apa. Dan sesuai dugaan kemudian mereka akan ngomong lagi kan, E484K. Perubahan asam amino yang kemudian dipalsukan menjadi varian. Dan sekarang mereka ngomong lagi mengenai varian yang ada di Amerika. Apapun yang mereka lakukan, kita bisa ngatasi. Saya tidak tertarik untuk nyalahkan. Saya tidak tertarik nyalahkan pemerintah. Saya nggak tertarik buat nyalahkan siapa-siapa. Mereka boleh melakukan apapun. Tapi selama kita belajar, maka kita bisa punya pilihan. Pada saat logika kita jalan, kita punya pilihan. Apakah ingin mengikuti jalur mereka, supaya nanti terakhir kali kita akan dijajah juga oleh mereka, atau kita bisa menyatakan bahwa kita merdeka atas diri kita dan keluarga kita sendiri untuk hidup layak dengan damai dan bekerja dengan benar. Oke, saya kira udah 30 menit. Monggo, jika ada yang pertanyaan, apapun pertanyaan saya jawab sekarang. Tuh. Kok ada yang nyelutuk-nyelutuk begitu, jadi agak mengganggu. Yang nyelutuk-nyelutuk istri saya, Mas. Saya nggak berani, sampean aja sana. Kalau berani saya nggak mau. Tuh, ada dari Lemah Teles dari YouTube. Jadi yang bohong itu WHO apa pemerintah, Pak D? Saya habis vaksin pertama dan sekarang anak pada panas, istri batuk pilek. Apa ini juga kebetulan, Pak D? Wah, kalau pilek mah bukan COVID ya? Kalau vaksin ada 2 pertanyaan. Apakah ini WHO dari pemerintah? Jawaban saya nggak peduli. Nggak penting ini dari manapun. Yang penting masalah kita sekarang apa? Masalah kita sakit ya, ayo kita handle sakitnya. Karena kita nggak mungkin kita melawan sesuatu yang sedemikian besar. Tapi kita bisa ngatasi. Pertanyaan kedua, kapan vaksinnya? Merek apa vaksinnya? Apakah Sinovac ataukah yang satu lagi misalnya AstraZeneca misalnya? Karena keduanya agak berbeda cara kerjanya. Nah, itu kita harus lihat juga karena nanti pengaruh kapan kekebalannya keluar itu berbeda. Nah, ayo kita balik ke ilmunya lagi, ayo kita belajar lagi supaya nanti kita bisa ngatasi. Nah, karena di sini tidak ada data, nanti yang tanya itu bisa tanya ke ke Facebook atau kemana nanti supaya nanti kita bisa diskusi. Oke. Dan itu tidak masalah. Asalkan pas pada saat divaksin tadi kondisinya sehat loh ya. Karena kalau kondisinya nggak sehat ya nggak bisa om kita masukkan itu. Kalau pilek itu bukan gejala COVID juga. Iya. Kalau kita lihat di zaman dulu loh, maksudnya tahun 2016 ada program bijak antibiotik. Bahkan orang-orang yang di Kementerian Kesehatan waktu itu mereka ada kok datanya bilang bijak antibiotik. Pilek, demam, flu, batuk bukan penyakit virus. Demam berdarah. Penyakit bakteri. Bukan penyakit bakteri. Jangan dikasih antibiotik, cukup istirahat. Ada itu. Ada di situ. Dan kemudian mereka melanggar lagi dengan ngasih antibiotik untuk penyakit virus. Tapi itu kan jadi SOP. Ya terserah mereka mau ngerjakan apa. Ayo, monggo pertanyaan berikut. Nah, ibu menyusui dan hamil apakah boleh divaksin? Tergantung vaksinnya. Kalau vaksinnya yang dari whole virus. Virus utuh, udah saya nyebut aja langsung lah, kelamaan. Kalau virusnya yang dari
Vaksin dari Sinovac aman. Kalau yang dari yang satu lagi AstraZeneca saya kok tidak menyarankan. Karena kalau yang Sinovac kan virusnya mati dan nggak ngaruh. Kalau misalnya yang satu lagi yang masih pakai virus hidup dan bukan coronavirus tapi pakai adenovirus, saya tidak menyarankan. Tuh, Karamia. Dia maaf, Pfizer apakah efek buruknya di tubuh? Emangnya Pfizer udah masuk? Mbak Karamia divaksin di Singapura apa di Indonesia? Karena di Indonesia belum ada Pfizer. Saya orangnya agak pragmatis. Kalau barangnya nggak ada ya ngapain saya repot bingung mikirin. Dari John Kobun, bisakah vaksinasi pertama pakai Sinovac, kedua pakai AstraZeneca? Vaksin hanya perlu sekali aja. Kalau sudah pakai Sinovac aja. Usahakan, kalau saya tidak akan memakai vaksin hidup untuk badan saya. AstraZeneca pakai virus hidup. Saya nggak akan pakai itu. Maca Vita Subagir. Tes apakah yang bisa mengetahui apakah kita sudah pernah terinfeksi apa belum? Sempat terpapar positif tapi sudah dinyatakan COVID. Nah, kalau misalnya tesnya nih untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui kekebalan. Sudah pernah terinfeksi atau sudah belum? pernah terinfeksi. Nah, kalau sudah pernah terinfeksi, kemudian kekebalannya keluar, kan tujuannya satu kan supaya untuk memutuskan oh kita mau vaksin apa enggak karena bisa lewat infeksi alami kan maksudnya gitu toh. Ya, bisa diketahui 2 minggu setelah demam pada saat kita ngambil rapid test antibody. Kalau kedeteksi IgM atau IgG kedeteksi positif di situ, berarti tubuh kita sudah punya data di sel memori, berarti kita kebal. Jadi kalau nanti akan ada infeksi virus berikutnya, tubuh kita bisa ngatasi. Itu. Tapi syaratnya itu harus pernah ada IgM atau IgG positif. Nah, kalau belum keluar atau belum pernah PCR dicek, positif ya. Cuma PCR itu enggak jawab apapun. PCR menjawab, PCR itu hanya menjawab ada virus di hidung. Dah, titik. Bahkan PCR tidak menjawab apakah nanti akan ada virus di dalam tubuh kita atau tidak. Tidak apa-apa. Sorry, dipanggil si Farhan, we. Mas Ahan tolong Denny Mas. Pada naik itu. Jadi tanya Uchiha nih, jadi harus vaksin nggak De? Han? Kamu lihat sini aja. Uchiha, jadi harus vaksin nggak De? Lah terserah sampean mau vaksin apa enggak. Kalau Pak De vaksin nggak? Saya sejak sebelum Pak Presiden minta akan divaksin, saya sudah minta divaksin duluan. Dan sampai detik ini saya belum pernah dikasih vaksin. Karena alasannya waktu itu selama 1 tahun saya dan istri dan keluarga selalu negatif. Padahal kita mainan virusnya langsung, padahal kita datang ke semua zona hitam dan semua zona merah untuk bantu orang-orang yang ada di sana, dan sampai detik ini kita tidak pernah positif. Kemudian ada salah satu narasi yang berpikir bahwa oh mungkin mereka sakti beneran yang punya jin di dalam tubuhnya sehingga kita nggak pernah divaksin sampai sekarang. Tapi saya pernah nggak sengaja kesuntik di lab pakai virus live dan saya nggak apa-apa, tidak mengalami kesakitan. Kita rutin itu swab PCR dan juga ngecek badan kita terutama pada saat kita demam gitu. Itu sampai sekarang belum pernah, sekalipun belum pernah kita positif. Padahal kita datang ke tempat yang paling berbahaya yang dihindari oleh semua orang. Tuh, pertanyaan lagi Pak D. Travel card. Pak D tanya apabila kita flu terus kita dites PCR pengaruh nggak? Kalau flu, kalau PCR nanti kebaca kalau positif. Misalnya virus flu itu kan karena ortomyxovirus. Nah, kalau misalnya kita cek PCR untuk virus flu, ya kedeteksi virus flu. Tapi kalau kita cek PCR untuk yang corona, ya nggak kedetek, ya negatif. Tapi mungkin juga ketempelan doang. Permasalahannya adalah di dalam setiap sampel yang kita dapat, sebagian besar emang banyak campurannya. Ada flu sama corona, ada paramyxovirus, ada rhinovirus, selesma sama corona. Human gitu. Tapi apapun itu, selama masih virus, tubuh kita akan bisa ngatasi. Nah, kita harus mulai waspada nanti hitungan pertama kali, bukan pada saat hitungan pertama kali kita positif loh ya. Karena positif tuh bisa kapan aja kita ngambil. Nggak masalah. Hitungan pertama adalah pada saat pertama kali kita demam. Saya akan narik ini ke wabah virus.
Virus hanya akan menimbulkan kesakitan kalau udah masuk ke dalam, bukan nempel di sini. Sehingga pada saat badan kita demam gitu, maka ya itu kita anggap hari pertama kita kena infeksi virus. Nah, kita harus istirahat, minum vitamin E, vitamin C untuk naikkan antibodi. Karena 7 hari sesudah demam, antibodi kita akan keluar. Sel memori dapat data tuh, masukin data selama 7 hari. Sudah itu nanti akan naik sampai 14 hari. Sudah itu apa? Kita akan sembuh pada saat antibodi naik, dan antibodinya akan menetralkan virusnya. Yang kedua, tubuh kita sudah punya data sel memori, sehingga kita bisa menjadi kebal untuk infeksi berikutnya. Menjadi imun. Jadi imun. Kebal itu bukan kayak kita pakai baju anti peluru terus kalau kita nanti, wah saya sudah kebal, saya sudah divaksin ini, terus kemudian keluar, terus tiba-tiba virusnya nggak bisa nempel. Salah. Kebal itu adalah kebal terhadap infeksi, bukan kebal terhadap paparan. Mau vaksin, mau enggak, mau sehat, mau sakit, mau epilepsi, mau ayan, semuanya akan punya kesempatan yang sama untuk terpapar di hidung. Apalagi pandemi. Makanya saya bilang sejak awal bahwa ini bukan pandemi virus. Karena kalau pandemi virus kita akan ngecek mana yang sakit, ayo kita sembuhin. Bukan meributkan mengenai masalah positif di hidung. Yang jelas itu hanya merupakan paparan. Selama kita paham ini, maka kita akan bisa mengambil tindakan sehari-hari dengan tanpa panik. Oh, kalau saya sudah pernah kena kayaknya sekitar bulan Januari. Itu waktu itu belum ada swab macam-macam. Ya saya sakit seminggu. Habis itu udah selesai. Sesudah bulan Januari sampai sekarang kita tidak pernah, sekalipun tidak pernah sakit. Kecuali kalau kecapean nyetir berjam-jam, berpuluh-puluh jam, itu ya balik sakit, pijet, beres. Dah. Kalau beneran pandemi pasti orang-orang berebut rumah sakit ya, nggak usah disuruh-suruh, tangkepin ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Aduh, kok nggak kelihatan. Nih. Pak D, apakah swab antigen itu, dari Dimas nih, apakah swab antigen itu benar bisa mengetahui virus COVID-19? Ya, swab antigen ya. Karena swab antigen itu jadi setiap pengujian tuh spesifik untuk satu virus. Jadi swab antigen, swab antibody, PCR spesifik. Itu memang spesifik untuk COVID dan hanya untuk COVID, bukan virus lainnya. Jadi kalau misalnya kita pakai swab antigen ke deteksi positif, ya wes, ya memang ada. Beda virus, beda primer. Ya memang ada virus yang nempel di hidung kita. Terus gimana? Ya cuci hidung aja sama kumur pakai air garam 1%, non yodium. Ingat, air garam non yodium 1%. Kenapa? Karena air garam NaCl akan melepaskan, apalagi 1%, akan melepaskan virus. Sehingga virus nggak bisa nempel. Pada saat virus nggak bisa nempel, lepas, dia ambil di swab, dia jadi negatif. Sesimpel itu aja. Data sesimpel itu adalah kerjaan kita selama 4 bulan. Plus 3 bulan. 7 bulan. Itu aja pasti dan itu kemudian kita bagi-bagi gratis ke rakyat. Nggak seperti kayak yang di Inggris sana itu. Oh, bukan Inggris, Harvard. Ada salah satu profesor Harvard yang dia nemukan cara, oh bisa lepas di hidung sehingga nanti bisa jadi negatif, dan dia jual 100 mili air laut dengan harga $50. Saya nggak. Kita semua butuh uang, tapi saya tidak akan memanfaatkan kesusahan dengan cara orang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Makanya saya bagi gratis caranya. Jadi nggak masalah. Mau ada swab antigen, ya swab antigen spesifik untuk COVID. Terus gimana kalau kena? Ya udah istirahat aja, cuci hidung sehari 2-3 kali gitu. Terus sama nanti 1 jam sebelum swab, udah beres. Dia akan lepas. tuh. Dari Bangkit Mulia, Pak D, apakah ini ada sedulur yang sudah divaksin Sinovac pertama, Ya. setelah seminggu malah terpapar COVID, gimana? Ya bisa saja. Ya bisa saja. Kan tadi saya bilang bahwa kekebalan itu kekebalan di dalam tubuh, bukan kekebalan terhadap hidung. Belum muncul dia, masih seminggu. Nah kalau misalnya dia terpapar kok ngomongnya kok. Enggak. Jadi maksudnya kan positif COVID. Tapi Belum kan vaksin atau tidak, kebal atau tidak, semua orang akan bisa punya kesempatan terpapar karena virusnya ada di semua lingkungan. Itu loh. Sugeng dalu Pak Prof Wayan. Oh, oke. Halo Pak. Kita akan tetap punya kesempatan sama untuk terpapar.
Terpapar tuh terus kenapa kalau terpapar? Ya nggak apa-apa terpapar, kita tempelan aja, ya dilepas aja pakai air garam, selesai. Nah kalau masuk ke dalam ya masuk ke dalam pakai itu pakai vitamin E dan vitamin C untuk naikkan antibodi kita. Sesimpel itu saja. Dan produksi antibodi akan bisa dinaikkan 2 sampai 3 kali lipat jika kita mengkonsumsi vitamin E dan C. Kita sudah melakukan penelitian itu berkali-kali dan kita membuktikan hal semacam itu. Dari Pradana Widya Setiawan. Saya sudah vaksin pertama Sinovac, pas jadwal vaksin kedua saya berhalangan dan tidak vaksin, apakah ada pengaruhnya? Ya, jadi kenapa sih dikasih vaksin 2 kali? Kalau saya sebenarnya kalau misalnya udah pernah kena sekali atau mungkin kena vaksinasi sekali ya nggak masalah kalau ada sel memori. Kenapa harus dikasih 2 kali? Untuk jaga-jaga, untuk 2 hal. Hal pertama, untuk jaga-jaga kalau vaksin yang pertama nanti belum sempurna, maka kita kasih yang kedua. Karena kalau tujuannya di sel memori mau kena sekali 2 kali ini sama aja, nggak ada bedanya. Cuma itu toh. Kalau misalnya nanti bisa sempat dapat vaksin yang kedua, pastikan badannya sehat terus ikut vaksin. Tapi kalau nggak sempat ya udah nggak apa-apa. Ali Imron, Pak D, apa dampak jangka panjang setelah divaksin? Ya nggak ada, sampai pengennya dampaknya apa? Gempa bumi. Nggak ada. Wong itu vaksinnya kalau kita ngomong Sinovac kan isinya virus killed, virus mati. Nggak ada dampaknya apapun. Ya divaksin ya divaksin aja. Divaksin tuh tidak ada microchipnya, tidak ada logam beratnya, dan juga tidak ada roh jahat di dalamnya. Karena itu semua isinya itu cuma satu, virus mati, dan kedua ajuvan, dan itu ya nggak ada pengaruhnya, biasa aja. Kecuali untuk naikkan antibodi, sesimpel itu. Saya nggak tertarik dengan konsep-konsep roh jahat, apa microchip, atau sesuatu yang bisa dipakai buat kontrol orang dari jauh, karena itu tidak logis. Pertanyaan lagi, Dendrif. Pak D bilang tidak akan pakai vaksin hidup AstraZeneca. Efek sampingnya apa, Pak D? Saya simpel aja. Apa yang terjadi kalau sampai kemasukan virus hidup? Kita akan sakit. Kalau kita kemasukan virus hidup coronavirus, maka tubuh kita akan mengeluarkan antibodi untuk coronavirus. Dan kalau kita kemasukan adenovirus, maka tubuh kita akan mengeluarkan antibodi untuk adenovirus. Yang kita hadapi di sini kan coronavirus, bukan wabah adenovirus, kecuali kalau kita mau bikin wabah baru ya. Sesimpel itu aja. Kita ratusan tahun, puluhan tahun, kita melakukan penelitian di ayam. Untuk ayam ada satu penyakit namanya infectious bronchitis karena coronavirus. Dan kita pakai vaksin live untuk itu, untuk coronavirus. Kenapa? Karena coronavirus nggak berbahaya. Persis sama seperti infeksi alami yang kita dapat selama ini di lapangan. Oke? Dan kemudian ada satu lagi penyakit di ayam. Namanya EDS, Egg Drop Syndrome. Dan vaksin yang diberikan untuk Egg Drop Syndrome, ini adalah vaksin adenovirus killed atau mati. Kenapa harus dibunuh? Karena dia berbahaya. Makanya kita bunuh. Dan itu pun hanya diberikan sekali. Bahayanya apa? Bahayanya karena adenovirus itu akan, kalau di ayam, dia akan menyerang ke paru-paru dan juga akan menyerang ke saluran reproduksi. Sehingga ayamnya nggak bisa bertelur. Tapi kelihatan sehat dari luar kelihatan sehat, nggak ada apa-apa, tapi nggak bisa bertelur. Dan kemudian tiba-tiba ada yang punya ide jenius misalnya. Oh oke, ayo kita tangani wabah coronavirus ini dengan memasukkan adenovirus yang lebih berbahaya. Saya nggak masuk di logika saya, sehingga saya nggak akan pakai. Tuh, Joni Sandra, Pak D, tolong tanya virus kalau kena matahari 5-10 menit kan mati. Kalau di dalam ruangan mampu hidup berapa lama ya? Nah, sampean mau di dalam ruangan sampean mau hidup berapa lama? Kalau misalnya mau hidup lama gitu, jangan dibersihin, Mas. Dibasahin aja. Didiemin aja, diludah-ludahin di mana-mana. Tapi kalau sampean mau cepat mati, dipel rumahnya pakai pembersih lantai. Kalau misalnya ada tempat yang kotor, ya sering disemprot. Cuman masukin cairan pembersih lantai. Saya pakai kok itu semprotan tiap hari kok. Ada cairan pembersih lantai gitu, terus saya masukin sedikit ke dalam semprotan, kemudian dimasukin ke dalamnya. Terus habis itu saya semprotin. Nih, saya kasih contoh sebentar nih. Ini ada di sini supaya nggak bingung. Ya. Nih, saya cuman pakai ini aja tiap hari. Terutama karena saya kan punya hewan peliharaan banyak.
Kalau tiba-tiba dia kotor di mana, ya udah, ini cairan pembersih lantai sedikit, diencerin sampai segini, ya udah semprotin aja. Di mana ada kotoran atau di mana tempat yang kita anggap kotor, kita lap pakai ini bersih, selesai. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, sampai berapa lama lah? Sampai mau berapa lama? Membiarkan kotoran. Semakin kotor, semakin lama nggak dibersihin, ya semakin sering sampean sakit. Sesimpel itu aja. Prasetyo Utomo, Pak D, saya sudah vaksin AstraZeneca di Ukraina. Oke. Dengan perkembangan efek samping vaksin ini, apakah lebih baik saya tidak vaksin untuk dosis kedua? Kalau sampean sudah pernah divaksin pertama, kalau misalnya nanti sampean akan dan sampean tidak merasakan gejala apapun, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, apa yang terjadi kalau sampean vaksin kedua dengan AstraZeneca lagi? Maka yang terjadi adalah antibodi sampean akan mengenali virus adenovirus yang pertama yang masuk tadi. Yang kedua tuh. Yang kedua, kalau divaksin yang kedua, ya kan, akan mengenali vaksin yang pertama dan akan dinetralkan. Ya udah, selesai, gitu toh. Nggak ada pengaruhnya. Malah nggak berfungsi sama sekali tuh. Ya. Tuh, Rini Aina, Pak D, apa benar vaksin bisa membuat orang yang divaksin itu meninggal dunia? Ya bisa. Nah, sekarang kalau sampai habis divaksin terus jalan ke depan ketabrak truk, ya mati, Mbak. Iya betul itu maksudku. Vaksin tidak membuat kita jadi Superman. Kita dari kecil udah divaksin cacar, terus habis itu kita megang-megang stroman listrik, terus kita kesetrum, ya mati juga kok. Aneh-aneh aja pertanyaannya. Vaksin membuat kita kebal terhadap virus yang dimasukkan di dalam vaksin. Bukan untuk semua penyakit. Menyebut coronavirus sebagai penyakit 1000 wajah itu adalah karena kita selalu fokus ke virus yang nempel di hidung. Orang jantungan ketempelan virus jadi dianggap COVID. Orang ginjal, orang epilepsi, orang ayan, ya kan. Habis itu orang dengan penyakit apa lagi, kena TBC, kena apa, yang dicek cuma di hidung sama demam doang. berdarah terutama. Demam berdarah semua yang dicek cuma di hidungnya doang. Makanya disebut penyakit 1000 wajah. Kenapa? Karena yang dicek cuma itu doang dan cuma di hidung. Kita semua melupakan mengenai masalah diagnosa fisik. Kita melupakan gimana caranya baca data hasil lab sebelum kita menentukan, oh oke, penyakitnya ini misalnya adalah penyakit A atau B atau C atau campuran A plus B plus C. Kita semua hanya diarahkan, sekali lagi diarahkan untuk ngecek apa yang ada di hidung berdasarkan swab di hidung saja. Dan itu adalah diagnosa semu. Dan tidak di PCR virus lainnya ya, hanya COVID. Tidak di PCR. Dan nanti balik lagi, paling pertanyaan cuma dua kan. Itu sudah protokol wajib, kalau tidak mengikuti nanti kamu masuk neraka. Ini dari Tuhan, kan gitu jawabannya. Persis sama kalau misalnya dulu kita ngobrol ketemu orang terus langsung dibilang, oh kamu kafir ya, masuk neraka, kan seperti itu. Intimidasi. Pertama intimidasi, ya kan. Terus habis itu yang kedua adalah nanti kita akan dibilang lagi kamu nggak punya empati. Padahal mereka dan punya penyebutan tidak punya empati, penyebutan pemaksaan protokol, penyebutan bahwa menanyakan masalah inteligensi, kamu tuh apa gelarnya, kamu tuh goblok, itu intimidasi. Saya menolak intimidasi dan saya tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mau diintimidasi, dan saya tetap akan melawan jika diintimidasi. Dari Pak Arianto, dari nggak bisa cium siapa ini? Berapa hari Pak D sampai virus itu tidak bisa menulari orang lain? Saya pagi sore cuci hidung dengan... Cuci hidung untuk menghilangkan paparan, bukan menghilangkan infeksi. Cuci hidung itu bukan obat ajaib. Cuci hidung hanya ngelepas virus yang ada di hidung saja. Kalau sampean demam, kalau sampean pakai itu vitamin E, vitamin C, ya dilihat grafiknya. Infeksi alami tadi. Dimulai dari demam. Dari demam, ya minum vitamin E, vitamin C. Kalau misalnya, oh dia nggak bisa membau, ya minum obat flu lah. Tidak bisa membau dan juga badannya nggak enak, ya kan? Dan batuk-batuk. Itu hampir sama seperti penyakit flu yang dialami oleh kita ribuan tahun yang lalu sebelum tahun 2020. Sebelum tahun 2020, aku nggak bisa nyium, aku jadi pusing, itu dikasih obat flu, beres. Selesai. Kasih vitamin, selesai.
tiba-tiba sesudah tahun 2020 semua orang khawatir, oh kalau saya batuk nggak bisa nyium, terus gitu tiba-tiba saya sakit, saya nularin keluarga saya, semuanya pada mati, besok sekampung pada mati gara-gara saya. Media ketakutan, kepanikan, itu yang terjadi. Nggak ada urusannya sama masalah apa yang nggak ada di dalam badan kita. Nih, kita satu. Saya sudah pernah terinfeksi COVID sekitar Februari setahun lalu. Lantas data sel memori itu bertahan berapa lama? Data sel memori kalau menurut literatur bertahan sampai 30 tahun. Lebih tuh. Belum pernah ada yang ngecek. Iya. Cuma kita harus membedakan antara data sel memori dengan antibodi ya. Karena nanti yang akan digeret sama media itu mengenai antibodi. Dia akan bilang antibodi cuma bertahan 2-3 bulan sehingga nanti 6 bulan harus vaksin lagi. Nah sekarang kan simpel, kalau Sama kita kena vaksin. virus atau kita kena vaksin gitu kan, divaksin, nanti kan antibodi kalau di infeksi alami antibodi keluar 7 hari. Kalau yang divaksin 14 hari habis divaksin. Kemudian nanti naiknya kalau yang infeksi alami di hari ke-14 sehingga 14 sembuh. Kalau yang divaksin di hari ke-21 akan naik dan bertahan di atas sampai 2-3 minggu. Sementara kalau yang alami nggak lama, paling seminggu terus turun lagi. Kenapa antibodi turun lagi? Antibodi hanya keluar kalau ada virus. Kalau misalnya nggak ada virus ya apa yang dikeluarin? Ngapain dikeluarin? Ya habis. Terus apa yang terjadi nanti kalau kena lagi? Ya kalau kena lagi ya nggak ada masalah, ya nanti keluar lagi. Orang udah ada data di sel memorinya. Dan pada saat keluar lagi lebih cepat. Karena udah dikenali sama tubuh, nggak kayak yang pertama perlu 7 hari, perlu 14 hari. Infeksi kedua, ketiga, keempat, ke-50, ke-60. Itu semua akan memunculkan antibodi dalam waktu 1-2 hari. Sekarang kena, besok antibodinya keluar, besoknya lagi lusa udah kebal, selesai. Di dalam tubuh ya, bukan paparan loh, paparan tidak ada antibodi di dalam hidung, di rongga hidung. Antibodi hanya ada di aliran darah dan di organ dalam manusia, bukan di hidung. Kalau di hidung, lepas pakai air garam 1%. Sesimpel itu aja. Jadi tidak ada masalah apapun. Tetap nyantai saja, tetap lakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah, bukan sesuai dengan kaidah ketakutan dan teror dari media. Dari Ruli Arianto, Pak, apakah betul musim kemarau melemahkan virus? Musim kemarau itu kan panas. Nah virusnya kan kita tahu Beramplop. mati, virus beramplop, mati hancur dalam waktu 5 menit setelah kena sinar matahari. Itu masalahnya apa? Ya nggak ada masalah apa-apa. Emang virusnya sedikit ya jarang lah kita ketularan. Nah beberapa saat yang lalu ada berita, wah ada ilmuwan saintis dari luar negeri menemukan bahwa dalam waktu 34 menit virusnya hancur kena sinar matahari. Ya kalau saya sih ketawa aja. Orang kita udah tahu dari 7 bulan yang lalu. Cuma pada saat kita yang bilang bahwa oh 5 menit hancur kena matahari, diketawain. Sementara sekarang tiba-tiba 8 bulan kemudian, ya kan? Saya nggak ngerti mereka kurang cerebrofit apa gimana, sehingga mereka perlu waktu 8 bulan buat tahu bahwa virusnya akan hancur dalam waktu 34 menit padahal sebenarnya 5 menit. Bahkan mereka belum tahu juga virusnya akan hancur dalam waktu ya 5-10 menit kalau direndam di air laut. Sehingga tempat paling aman sekarang ada di pantai pas siang-siang. Karena virusnya nggak ada di situ. Dari Nal S. Pak D, bagaimana pendapat Pak D dengan penyinaran UVC untuk membasmi virus COVID? Apa efektif? Desinfeksi iya, bukan untuk mau pakai tubuh. UV di mana? Di dalam rumah, sama kayak tadi. Kalau misalnya sampean punya alat UV, saya pernah pakai alat di lab, kita pakai alat namanya UV hammer. UV-nya yang gede-gede segini nih, ditaruh di dalam ruangan lab setiap kali habis kerja untuk nyinari. Ya itu bisa dipakai. Tapi lawang kita tuh, kita tinggal di Indonesia. UV index di Indonesia 8. itu ada di angka 7-9, paling tinggi sedunia. Amerika dan negara-negara yang subtropis itu mereka cuma 4 maksimal. Di tempat kita 7-9, virus keluar 5 menit mati, hancur. Tapi bukan yang dalam tubuh ya? Bukan yang di dalam tubuh, hanya yang di luar ya. Sekali lagi, bedakan virus di luar tubuh dan di dalam tubuh. Bedakan paparan dengan infeksi. Bedakan yang nempel di sini dengan yang di dalam tubuh. Nah, UV ini, kalau yang UV yang spesifik untuk di lab, saya juga pakai. Kalau di lab itu di bagian atasnya pakai lampu UV. Kalau kita selesai kerja, kita nyalain supaya nanti kena untuk mensterilkan. Selain kita juga mendesinfeksi rutin tiap hari.
Jadi pertanyaannya, kalau mau pakai itu ya, kalau mau pakai di dalam rumah ya nggak apa-apa, tapi paling utama adalah desinfeksi. Pakai apa? Ngepel rumah, pakai pembersih lantai, Semprotin dulu. semprot, pakai ini kalau misalnya ada tempat yang kira-kira kotor, cuci, spray sama sarung bantal 2 hari Mandi. sekali, sering mandi. Jangan kayak saya jarang mandi itu loh. Mungkin saya kebal gara-gara jarang mandi itu. Oke, terus Dari Supriyanto, kalau tes genus menurut Pak D gimana? Soalnya sekarang genus sudah jadi tes alternatif. iya, genus ya nggak apa-apa, asik-asik aja, dicoba aja. Pastikan sampean tidak dalam kondisi sakit pada saat pakai genus, karena genus itu mendeteksi radang. Jadi jangan sampai pada saat kondisi radang atau kondisi sakit nanti pakai genus karena akan kedeteksi positif. Tapi kalau misalnya sehat ya nggak apa-apa, biasa aja. Bagus kok genus. Bisa mengakhiri pandemi. Bayu Satria Nugraha, Pak D, mungkin nggak kalau misalnya seseorang sebenarnya terinfeksi dalam arti sudah mengalami demam, anosmia dan sebagainya, namun jumlah virus pada hidung dan tenggorokan sedikit sekali hingga PCR-nya negatif, karena duksanya hanya berdasar PCR, ya nggak mungkin lah. Ya gini. Tergantung harinya ya Gini. berarti. Jadi pada saat kita demam, pada saat kita demam tuh virus sudah masuk ke dalam tubuh. Kemudian sudah melakukan replikasi perbanyakan. 1, 10, 10, 100, 1000 gitu loh. Makanya keluar tubuh selnya banyak yang pecah, karena banyak yang pecah kemudian tubuh mengeluarkan histamin, mengeluarkan sitokin. Kemudian akan membuat radang atau demam. Jadi demam itu sebenarnya adalah reaksi normal tubuh 600, untuk manggil 600 makrofag orang. sama antibodi ke situ, ke lokasi tempat replikasi virusnya tadi, perbanyakan virusnya. Nah, kalau misalnya tubuh sudah mulai demam, berarti jumlah virusnya banyak. Kalau jumlah virusnya banyak, berarti di dalam darah juga ada banyak. Dan kalau banyak, ada kemungkinan satu proses yang namanya shedding, menyebarkan virus. Jadi harusnya kalau misalnya demam karena corona ya, karena covid ya, kemudian terjadi replikasi dan perbanyakan, harusnya nanti akan shedding virus juga covid. Jadi harusnya positif covid jika itu karena virus corona. Tapi kalau tidak, lalu sekarang kita kan sekarang tiba-tiba jadi saintis dadakan, 1000 wajah covid kan gitu. Padahal kena flu demam, kena selesma ya demam, Demam berdarah. kena demam berdarah demam, kena tipes demam, didatengin debt collector ditagih hutang tiba-tiba demam, Kurang ya kan? minum. Kurang minum demam, ya kan? Terus habis itu kita jualan nggak laku-laku ya demam juga. Terus demam yang mana? Diputus pacarnya. Nah, jadi jangan terlalu panik. Pada saat demam, kita cari dulu penyebab penyakitnya apa dan kemudian kita tangani. Sesimpel itu aja. Jangan terlalu panik hanya karena ada 1 atau 2 virus nempel di sini. Kita bisa kok ngatasi. Kita bisa ngatasi sesuai dengan kaidah kesehatan, sesuai dengan logika yang ada, bukan berdasarkan propaganda ketakutan. Pertanyaan lagi, Retno Kusuma Wardani, Kagama nih, Pak. Pak D, kalau misalnya saya pernah terinfeksi akhir tahun lalu, sekarang cek antibodi dengan rapid antibodi masih terbaca tidak? Ya enggak lah, kayak saya aja, saya kan juga kena bulan Januari. Mungkin ya. Habis itu ya udah sembuh. Nah sekarang gini, antibodi hanya dikeluarkan kalau kita keinfeksi lagi ke dalam, bukan cuma kepapar. Atau divaksin. Atau pas divaksin kan keinfeksi tuh masuk ke dalam tubuh tuh. Nah kalau misalnya kita keinfeksi lagi, terus diambil 2 hari kemudian ya keluar antibodinya, ada IgG atau IgG. Kalau yang kedua IgG, bukan cuma IgG. IgG positif ya keluar. Tapi kalau nggak kena, ya nggak keluar. Itu masalahnya apa ya? Nggak ada masalah apa-apa, biasa aja. Udah gitu aja. Dari Agnes Diah Wijayanti, berapa lama nempel di lubang hidung Mbak D secara kita hanya sempat cuci hidung sesudah pulang kerja misalnya? Cuci hidung sesudah pulang kerja masih lebih bagus daripada nggak pernah cuci hidung. Di bawah-bawah juga nggak apa-apa. Hanya pastikan saja pakai garam non yodium. Ada beberapa yang mulai pakai infus kan ya. Dulu saya ngajarin juga pakai infus 0,9%. Tapi ternyata kemarin saya ada kejadian, ada yang sudah cuci hidung setiap kali sampai 3 kali loh dalam 3 minggu loh. Selalu positif. Sampai Kenapa? hari ke-40 ya. Kita cek di situ, ternyata infusnya kemungkinan bukan infus yang asli. Infus palsu itu banyak loh.
Nah, teman kemudian saya ajarin, udah gini aja deh, cari pakai garam aja. Kenapa kita harus bikin yang susah sementara kita bisa pakai yang gampang gitu loh. Garam sesendok, air seliter, kocok, masukin botol kecap, dipakai buat cuci hidung. Simple. Nah, kalau misalnya kita melakukan, jadi misalnya kita keluar kerja, ketempelan 40, kita cuci lagi, kan jadi turun jadi 10. Nah, ketempelan lagi turun. Semakin sering kita cuci hidung, ya semakin banyak virus yang lepas. Udah gitu aja. Jadi nggak masalah buat saya. Hanya yang jadi masalah kalau nanti misalnya mau di swab, ya kan, untuk menghindari stigma atau tuduhan pembawa penyakit, lebih sering cuci hidung. Kalau kita tahu jadwalnya, ya kan, oh besok ya sehari 3 kali sama 1 jam sebelum swab, kerjakan itu. Ya. Itu sama untuk jawab Setiawan Mausko juga sama. J. Akbarji, alasan Pak D lebih pilih divaksin dengan virus yang dimatikan daripada virus yang hidup apa? Ya sama kayak tadi. Kalau saya masalahnya coronavirus, ya saya milih divaksin coronavirus yang dimatikan. Lah kalau masalahnya coronavirus terus yang dimasukin adenovirus dengan cuman protein, potongan protein dikit aja, menurut saya nggak masuk akal ya, ngapain saya ngerjain. Pak D Bude dapat salam dari Pisang. Pisang tuh apa temennya itu? Pisang. Apa temennya telur itu? Salam balik deh. Inoy Winata, Pak D, adenovirus yang egg drop pada ayam menular ke merpati enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak, tapi nular ke bebek karena dia tumbuh di bebek, di telur bebek. Tuh, Andi Febrianto, Pak D Indro, tante saya mau operasi tapi harus swab dulu. Tapi rumah sakitnya nggak mau hasil swab dari puskesmas yang gratis, tapi harus swab di rumah sakit yang ditunjuk dan itu mahal. Apa swab di puskesmas hasilnya kurang akurat atau bagaimana? Oh, terangin CT itu aja sih, cut off. Enggak, jadi enggak penting sampean mau melakukan di puskesmas atau melakukan di rumah sakit. Rumah sakit punya kebijakan seperti itu karena mereka pengennya benar-benar hasil yang di sana supaya benar-benar negatif terus mereka nggak ketularan, kan itu. Yang lebih parano itu kan yang di sana. Nah, kalau saya nggak usah membandingkan mana yang lebih akurat, mana yang apa, udah lupakan saja. Cuci hidung sebelum swab di rumah sakit. Sehari 3 kali dan juga nanti 1 jam sebelum swab. Pastikan pakai garam non yodium. Bukan ditambah-tambahin pakai yang ada iodin atau yodiumnya. Kalau misalnya dia nanti terdeteksi negatif, maka nanti pihak yang di sana akan lebih fokus untuk nangani penyakit yang ada. Nggak perlu dibikin-bikin ditambahin pakai protokol untuk penanganan virus yang sebenarnya hanya cuma nempel doang di sini. Loh, tapi kan cut off-nya dirubah juga. Cuci hidung. Cut off-nya dirubah. Cuci hidung. Jadi tetap positif. Cuci hidung. Cuci hidung. Titik. Cuci hidung dan kumur pakai garam non yodium. Ini yang jangan pakai garam Himalaya. Ini dendris nggak paham nih. Waduh, bahaya AstraZeneca buat ayam untuk manusia. Nah, ini nggak nangkep nih. Yang nggak nangkep lupakan saja. Kalau nggak nangkep belajar lagi. Next. Wah, itu Alen yang di belakang dibikin giveaway dong. Wah, jaluk gratisan ilmu, jaluk gratisan hadiah pisan. Wah, DKI hati. Nggak akan pernah ada giveaway. Lupakan saja. Kita belajar, saya tidak akan ngasih apapun. Tuh, Andi Sasongko, Pak D, kenapa orang yang tensinya lagi tinggi atau punya riwayat hipertensi nggak boleh divaksin? Karena gampang ngamuk, Mas. Orang lagi tensinya tinggi, dia gampang nyolot, ya kan? Kayak kowe. Jadi gini, kalau misalnya tensinya tinggi, orang cenderung stres. Pada saat tensinya tinggi, ditambah radang, terus kemudian ditambah vaksinasi. Sebenarnya vaksinasi itu tidak ada pengaruhnya apapun selama pakai yang virus mati tadi ya. Cuma memang bisa kemungkinan terjadi stres. Kemudian kalau tensinya tinggi, bisa pingsan, ada yang bisa kejang-kejang. Nah, terus nanti kan diomongin, wah ini pengaruh virus, kejang-kejang, kemudian nanti tiba-tiba mati gitu kan, ya konyol jadinya. Maksudnya makanya syarat utama vaksin itu harus sehat, titik.
tidak bisa ditawar. Kalau nggak sehat gimana? Ya ditunggu aja sampai sehat. Kalau saya takut divaksin ya nggak usah divaksin ya, ngapain bingung? Kok kayaknya hidup susah banget. Tuh. Christian Setiawati, Pak, kalau sudah pernah sakit COVID, berarti dalam tubuhnya sudah ada sel memorinya juga kan? Apakah masih perlu divaksin lagi? Ya terserah sampean loh, kalau sampean udah kebal, mau divaksin apa enggak ya tetap kebal, nggak ngaruh. Sama saja. Jadi kalau sampean yakin sudah pernah kena dan kemudian sudah sembuh karena penyakit itu gitu kan, karena emang karena penyakit COVID ya, ya sudah kebal. Sama kayak saya dulu waktu kena Januari, sampai sekarang juga nggak apa-apa, nggak ada apapun sama sekali. Kalau saya divaksin misalnya ya nggak apa-apa juga. Saya minta divaksin loh, meskipun akhirnya nggak pernah dikasih dengan alasan kita sudah kebal. Kemudian kita punya jin di situ. Nih, temanmu dari luar negeri nih, Anam Basir. Missing you, boxer. I don't miss you. That's a joke. Okay, I miss you too. Dulu pernah tak hubungi. Itu teman saya pas waktu nongkrong dulu bareng-bareng di Thailand ya, Thailand ya. Iya, orangnya Di agak Chiang Mai. Iya, orangnya agak pekok, tapi nggak apa-apa, dia nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Tapi jadi pejabat sekarang dia. Di sono, di mana Pakistan apa di mana somewhere lah, saya juga lupa soalnya. Ferdian Sukma Nugraha D, adenovirus itu kan virus tidak beramplop ya D. Dia kan kalau di ayam setahuku desinfektannya pakai formalin buat semprot kandang. Kalau untuk manusia desinfektan buat adenovirus pakai apa ya D? Alkohol bisa matiin adenovirus enggak? Sinar matahari juga buat enggak? Adenovirus buat manusia. Emangnya mau sampean apain? Ya, cara paling bagus supaya nggak kena ya jangan dimasukin, sesimpel itu aja. Kalau udah masuk gimana? Kalau udah masuk ya kita pakailah vitamin E, vitamin C supaya lebih cepat keluar antibodinya untuk netralkan dia sebelum nanti sempat membuat kerusakan. Tuh. Ini namanya pandemi positif. Apakah bisa dibacain Al-Fatihah 7 kali dan Al-Ikhlas 3 kali? Sampean mau bacain apa aja bebas. Nyantai saja. Bacain ini Ero. Bus. Ini mana ini pertanyaannya? Pak, kenapa corona cuma ada di sekolah? Orang jualan pinggir-pinggir jalan, wong mantu, wong becek, dan metune pas bengi. Dari Ahmad Sutresno. Dan corona itu ada di mana-mana, bukan cuma di sekolah. Mereka ada di mana-mana. Cuman masalahnya bukan masalah di penyakitnya, masalahnya gimana cara kita ngatasinya. Nah, kalau sampean cuma dibilangin di situ, wah ini corona sekolah nanti anak-anak pada mati, cuma ada di sekolah. Padahal kita keluar ngelihat anak-anak itu loh, yang kecil-kecil itu loh pada main di lapangan bola semuanya nggak pakai masker, nyantai wae loh. Itu bukan masalah corona ada di mana, masalah gimana kita menyikapi kalau kita ditakut-takutin seperti itu. Dagangan mereka hanya laku kalau kita takut, panik, bingung, kita beli dagangan mereka. Tapi kalau kita nggak takut, kita nyantai saja dan kita yakin kita bisa ngatasi, ya dagangan mereka nggak akan laku. Dagangan mereka hanya akan laku kalau dibeli, kalau nggak dibeli nggak akan laku. Dagangan ketakutan judulnya. ND itu virus belamprop, iya sama. Ahmad Sutresno, Pak, korengan apa ada hubungannya sama corona? Nggak ada. Nah itu Bapak korengan. Korengan itu hubungannya sama nggak pernah bersih. Ini bukan korengan, ini kena apa? Eksim. Itu. Kalau yang ini itu karena dulu ketancap besi di sini tuh 28 jahitan. Michael Da Silva, Pak D open donasi Pak D untuk siapa-siapa yang Pak D pengen bantu, kita berjuang dari jauh sama Pak D Budi langsung ke lapangan. Halah nggak usah. Saya nggak butuh donasi, saya butuh doa aja, sama butuh kalau kapan kita ketemu, ayo kita temenan, kita semua nih saudara kok. Kapan kalau misalnya kita sempat ketemu, ayo kita ngobrol bareng-bareng, kita udah jadi saudara. Donasikan ilmu yang sudah diterima, dibagi. Saudara saling membantu. Kita nggak butuh donasi, saya masih bisa ngepet, nggak butuh duit. Dari P. Arianto, penurunan oksigen darah apakah benar karena COVID-19 Pak D? Tidak. Kenapa? Penurunan oksigen darah bisa karena banyak hal, bukan hanya karena COVID. Kenapa COVID ada yang gejala ringan dan berat Pak D? Gejala ringan dan gejala berat, kalau misalnya sampean punya penyakit tambahan ya akan jadi berat. Kalau sampean cuma kena COVID saja akan jadi ringan. Dan penyakit ringan atau penyakit berat akan jadi tambah berat jika tidak ditangani dan hanya ngatasi
berdasarkan tempelan virus yang ada di hidung, sehingga membuat kita berasumsi bahwa ini penyakitnya 1000 wajah. Wahyu Cahyadi, ojo nesu aku wae sing ngamuk. Andre Dewi gelut Seko. wae piye? Andre Seko Aku yang jek gitu. emosi iki saiki iki. Aduh. Salam hormat Mas Dok dan Mbak Nani, terima kasih pembelajarannya. Dari Troy Juliana. Podo-podo. Arif Rahman, Pak D, terima kasih ilmunya untuk cuci hidung. Salam dari tetanggamu dulu di Gowo. Masih ingat nggak beli makan pas sahur? Aku lali ya, tapi sampean biyen bayar gak sih, Pas? Yo, sama-sama, iya. Sekarang kita nggak buka warung lagi ya. Nanti mungkin kapan kalau saya nggak laku itu nanti tak buka warung lagi. Ya. Dari Dedi Purnama, saya penasaran nih Pak D, kalau cuci hidung pakai air laut sama nggak? Ya nih, Cuci bisa. hidung gini 1%, Campurannya. 1% itu bisa ngelepas 1% loh ya. Nah, kita harus tahu dulu air laut itu 3,7%, Mas. Kalau kita pakai air laut gimana ya, nggak apa-apa, cuman perih. 3,7% itu kandungan garamnya pekat banget. Dianjarin ta? Nah, kalau kita mau pakai air laut ya bisa kita ngambil 1 liter air laut terus kita rebus. Supaya apa? Supaya yang mungkin kotoran-kotorannya juga pada hilang di situ. Nah, sesudah itu karena air laut sudah direbus, sudah bersih, ya nanti kita campur lagi. Kalau bisa disaring nggak apa-apa, bagus. Pakai saringan yang gede aja, jangan saringan yang tipis, saringan biasa kayak buat nyaring teh itu loh. Disaring ke situ. Nah, nanti kita dapat 1 liter air laut ditambahin 2 liter atau 2,5 liter air mineral atau air yang non yodium misalnya. Karena air PDAM itu ada yodiumnya. Jadi dicampur, nah nanti kita akan punya 3,5 liter air yang bisa kita pakai selama 1 bulan. 1 liter air laut ditambah 2,5 liter air mineral. Kemarin ada yang nawar, air mineral bisa diganti nggak? Ngurus dikasih yang murah jaluk mana Air mineralnya diganti ciu, Mas. Kamu udah dikasih yang gampang. Kita nggak seperti profesor yang di Oxford yang kita mencas sampai $50 untuk nyampe pakai itu 100 mili toh. Kecuali sampean mau bikin sendiri ya bikin aja. Segembiranya sampean saja, bukan saya kok. Kan sakarepe sampean. Pakai air sumur juga kita nggak tahu kandungan sumurnya kayak apa, kan beda-beda. Ya. Okay. MG Pras. Pak D, ngapunten, virus itu apakah makhluk hidup? Digolongkan sebagai apa nggih? Hewan atau tumbuhan? Nggak penting virus hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup. Virus itu ada dan virus itu mikroba dan dia bukan hewan dan dia juga bukan tumbuhan. Saya paham virus karena saya meneliti virus, bukan karena saya dokter hewan. Semua orang bisa meneliti virus, asal mampu. Termasuk juga yang bukan dokter hewan. Tapi banyak juga dokter hewan yang tidak paham virus. Penting. Abi Dede, Pak D, saya mau antigen tapi masih flu, apa bisa positif nggak? Lah ya nggak ngerti ya, dijajal aja. Lah sampean flu karena corona atau tidak? Anak saya kemarin flu, demam, panas juga, meriang. Saya swab, hasilnya negatif. Kenapa? Karena dia kena flu, bukan kena corona. Kalau sampean khawatir bahwa nanti saya sedang flu, nanti kalau saya di swab nanti positif apa enggak, cuci hidung. Simple aja. Cuci hidung pakai air garam, itu nanti akan ngelepasin bukan hanya virusnya, tapi semua lendir-lendir itu akan keluar. Sehingga nanti kita bisa lebih longgar untuk bernafas. Untuk Putra tadi ya, Putra bantu jawabnya dengan air laut, bukan air laut murni ya, diencerkan 1 liter air laut. Karena kalau air laut itu 3,7%, bener akan ngelepasin lebih banyak. Kalau 3,7% virusnya hancur tapi perih. Jadi nanti jangan sampai ada omongan katanya kemarin pakai laut bisa, sekarang saya perih. Ya goblok. Udah dibilangin orang itu 3,7% pasti perih kok. Tuh. Sama aja nanya, kalau ini ada api unggun tangan saya ditaruh di atasnya kebakar nggak? Kan gitu pertanyaan. Edi Pujiarto, Pak D, cara menghentikan pandemi COVID di seluruh Indonesia gimana caranya ya? Ya dengan cara kita belajar. Pandemi itu adanya di kepala sama di media. Sesering mungkin sampean belajar, sesering mungkin sampean bisa paham ini, maka kita akan bisa hidup seperti biasa. Kita mah udah biasa dari awal. Pak Yuyun, Jogja Nyimak, Pak D, apakah ada alat tertentu untuk melihat virus COVID? Ada. Dan benar memang spesies baru, apa hanya berdasarkan alat? Mohon pemahamannya. Jadi kalau kita mau melihat bentuk fisik,
Kalau kita mau melihat bentuk fisik ya pakai mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu mahal dan aksesnya terbatas. Tidak semua orang bisa punya akses ke mikroskop elektron. Saya pernah pakai, saya sudah lihat bentuknya. Dan udah saya kasih tahu juga di akun FB mengenai bentuknya seperti apa sih gitu. Udah ada, sampai tinggal cari aja di situ. Tapi kalau untuk melihat variannya tidak bisa lewat mikroskop elektron karena terlalu kecil, lebih kecil lagi. Makanya kita pakai yang namanya sequencing. Nah, itu kita pakai alat sequencer gitu. Jadi kita ngambil virusnya, dimasukin ke alatnya, dilihat kode genetiknya banyak gitu. Nanti bagian mana yang berubah lah ya itu kita bisa tahu varian dari situ. Dan biasanya apapun variasinya selama masih di satu virus dengan sifat virus yang sama tidak ada masalah. Karena kalau kita sudah pernah kena, kemudian kita punya memori di antibody di badan kita, dan kalaupun ada varian perubahannya tidak akan lebih dari 2%, masih ada 98% kesamaan, maka tubuh kita masih bisa mengatasi varian apapun yang disebarkan lewat ketakutan lewat media. Dari Hana Yuliwanti di YouTube, Pak D, kalau sebelum vaksin COVID yang kedua ada kontak sama COVID, tapi akhirnya divaksin karena nggak tahu dia ada kontak, sudah 20 hari sejak vaksin pertama, itu masalah nggak ya? Ya enggak apa-apa lah. Ini divaksin kedua. Tapi sesudah divaksin terus kontak sama orang yang kena COVID. Sebelum vaksin kedua kontak. Nah, pada saat vaksin pertama itu kan sampean udah punya kekebalan nanti 2 minggu. Kemudian kalau nggak salah vaksin kedua sekarang jadi 28 hari toh. Nah, di 28 hari itu sampean udah punya kekebalan. Nah, kalau misalnya pas waktunya sebelum vaksin kedua terus sampean kontak lagi ke situ ya enggak masalah. Jadi bedakan paparan sama infeksi lo ya. Jadi kalau infeksi diatasi dengan sel memori dan antibodi dalam tubuh yang sudah didapat sama sampean pada saat vaksin. Nah, kalau kemudian kontak sama orang yang kena COVID ya paling kepapar di sini kalau dia sakit. Kalau nggak sakit cuma OTG doang ya kagak nular. Yang nularannya yang sakit. Dan kalaupun nanti ketempelan ya udah cuci hidung beres. Sampean udah kebal. Nah, ini yang Sumiati Effendi ini yang udah 18 hari 2 kali positif karena cuci hidung pakai NaCl. Mungkin NaCl-nya palsu, udah dijawab sama Pak Dendro tadi. Jangan berhenti pakai infus, bikin sendiri aja. Pakai garam grosok, cari. Nggak usah pakai alasan di tempat saya nggak ada, di tempat saya pasarnya kebakar, di mana-mana ada toko online banjir, gempa bumi, bisa dikirim dari luar kota. Penting. Kalau saya nggak terlalu suka dengan alasan. Cari garam grosok, garam prosok, garam kampung, garam pindang, garam laut itu sama. Itu tambak garam itu banyak, harganya cuma 250 perak di sono, dihargain sekilo. Sampai konon kita harus impor garam. Datang ke sana bantu mereka ke laut sana, atau beli di pasar. Di pasar ada garam grosok. Kalau misalnya pasarnya nggak ada semuanya, cari di tukang ikan akuarium, garam ikan. Nggak ada lagi, cari ke tukang kembang menyan di kuburan. Itu biasa dipakai sama dukun-dukun buat nyebar itu, buat apa namanya, supaya dia toko nanti online bisa banyak kok bisa, atau di toko online. Jadi jangan kasih saya alasan nggak ada, nyarinya susah, harusnya nggak penting. Buat saya alasan nggak penting. Dan itu juga kan kehidupan sampean sendiri, bukan kehidupan saya toh. Sampean tentukan sendiri apa yang paling bagus buat sampean. Andianto nih, kuncinya kita cuma harus takut sama Allah. Corona nggak punya hak mencabut nyawa kita. Ingat, Allah mengasih kita akal buat berpikir. Wes. Jadi kalau nggak pakai akal ya kita tidak mensyukuri nikmat Allah. 9.15, masih ada lagi nggak 1 atau 2 pertanyaan sebelum nanti kemudian ditutup? Yang varian baru E484 Kak udah diterangin tadi udah ya? diterangkan di akun FB, ada, bisa dibaca di situ. Nah, kalau Kak Freddy Arianto, kalau cuci hidungnya rasanya perih, apakah terlalu pekat ya Pak Di? Makanya dibikin sesuai aturan. Kan ada ukurannya, 1 sendok untuk 1 liter. Nah, sampean kemarin juga ada, namanya siapa ya? Krisna Dewi atau siapa? Kalau nggak salah itu. Dia bikin 1 sendok untuk 1 gelas. Terus dia bilang, wah ini saya sudah nyoba ini perih, udah kayak gini-gini. Tapi ternyata begitu saya cek lagi, ternyata dia cuma SJW doang. Disinformasi. Jadi untuk nakut-nakutin yang lain dan untuk mengaburkan informasi. Jadi nggak saya anggap. Orang udah ada takerannya 1 sendok untuk 1 liter. Kemudian dia pakai seperti itu, dan menurut saya konyol.
Kamdan Sukron. Pak D, komposisi vaksin Sinovac dan AstraZeneca, apakah perbedaannya banyak? Lalu orang-orang yang divaksin pakai AstraZeneca kebanyakan selalu demam daripada Sinovac. Lah ya memang, kan kalau Sinovac kan isinya virus mati. Coronavirus dibunuh. Kalau disuntikin ya nggak ada pengaruhnya. Sementara yang satu lagi, itu isinya adenovirus hidup. Nah sekarang kalau badan kita kemasukan virus, apapun itu, bukan hanya COVID, virus hidup masuk, ya jelas demam lah. Ya, emang demam. Memang harus seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Secepatnya minum vitamin E dan vitamin C. Saya sedang nyoba membuat beberapa penelitian juga untuk mengecek apakah nanti kita bisa mengurangi efek negatif dari virus hidup yang masuk dengan memakai beberapa asam organik alami. Dan kita masih ngerjakan itu juga. Moga-moga nanti kalau kita ketemu kita bisa pakai untuk kurangi efek negatif dari vaksin apapun yang dimasukkan. Meskipun menurut saya memasukkan virus hidup yang berbeda dengan wabah yang ditangani, yang jelas berbeda, itu tindakan konyol. Malah menciptakan pandemi baru nanti. Oke, sudah? Masih ada yang bertanya lagi nggak? Masih ada 600 orang yang nonton, Pak D. Ya. Oke, kalau sudah. Nih, ini mungkin ini nih, Pak Yuzun. Jogja nyimak Pak D. Yo. Ini konspirasi nih. Karimulis, penemu PCR untuk fungsi spesifiknya, mohon pencerahan Pak D. Saya bukan tetangga Karmulis dan saya nggak peduli sama Karmulis. Belajar lagi. Oke? Wes. Jadi satu lagi nih terakhir. Pak D mau tanya, saya vaksin COVID kedua hari Rabu kemarin. Terus malam Jumat saya mulai pusing, demam, lemas, pegel-pegel. Tadi sore ini kok anak saya ikutan demam, batuk, kering. Apakah terpapar dari saya? Kalau yang dikasih vaksinnya vaksin apa? Kalau yang kedua? Vaksin ini mah kalau kedua udah 2 kali Sinovac di sini. Kalau Sinovac itu nggak ada efek sampingnya. Berarti dia jadi bukan sampean dari vaksin. Itu sudah kebal terhadap COVID. Kalau misalnya sampean tiba-tiba batuk, demam, ya mungkin sampean kena flu. Karena ingat loh, itu vaksin COVID ya hanya untuk virus COVID saja. Kalau kemudian sampean kena flu, ya tetap kena flu, ya tetap nular. Mungkin juga kena rhinovirus, mungkin juga kena selesma. Kena apapun. Jadi kalau seperti itu, atau mungkin kena tipes atau demam berdarah gitu loh. Jadi ingat, vaksin itu hanya untuk sesuai virus, kebal terhadap virus yang disuntikan, tidak untuk jadi Superman, tidak untuk jadi kebal terhadap apapun. Kalau mau kebal terhadap apapun, pergi ke Banten, ikut debus. Tuh. Oke, jadi nggak masalah. Nanti istirahat, minum vitamin E, vitamin C, terutama kalau demam itu kan. Terus habis itu kalau sempat cek darah, nanti kan bisa ngerti itu penyakitnya apa. Oke? Terima kasih. Kita sudah berbincang-bincang selama 1 jam 15 menit sebagai penutup. Hampir 1000 yang nonton. Oke, sebagai penutup saya akan cerita bahwa yang kita hadapi ini adalah wabah virus. Jadi mari kita fokus ke virusnya, bukan fokus ke ketakutan yang disebarkan oleh media ataupun fokus untuk menghitung-hitung berdasarkan statistik. Epidemiolog mereka tidak pernah menangani penyakit. Mereka hanya ngitung angka. Mereka menganggap satu angka itu manusia itu sebagai hanya angka. Saya setuju dengan mereka, tidak ada masalah apapun kecuali bahwa kalau ini wabah virus, maka yang harus dihitung adalah berdasarkan yang sakit, bukan berdasarkan paparan yang ada di hidung. Kita harus bedakan terpapar dan terinfeksi. Dan kalaupun kita mengalami situasi tersebut, kalau terpapar bisa dihilangkan dengan cuci hidung dan kumur pakai garam non-iodium 1%. Kalau terinfeksi, kita bisa mengatasi pakai istirahat dan juga pakai vitamin E dan vitamin C. Kurangi menyalah-nyalahkan lingkungan. Saya tidak tertarik dengan konsep konspirasi yang nanti nyalahkan mau dari Amerika, mau dari Cina, dari manapun. Saya nggak tertarik dengan itu. Yang saya tertarik adalah kalau memang kita menghadapi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita paham penanganan paparan, kita paham penanganan infeksi, that's it, selesai. Apapun yang mereka mau kerjakan, saya nggak peduli. Saya tetap akan menjalankan edukasi bareng-bareng bersama rakyat juga, dan bersama semua teman-teman, semua saudara sekarang, dan kita akan saling bantu. Dan kita tidak akan tidak akan mengalami kepanikan dan ketakutan
kalau kita milih untuk tidak takut. Mau berani, mau takut, itu pilihan. Supaya berani kita harus belajar agar paham. Kalau kita mau ketakutan, ya pilih aja, dikonsumsi medianya yang banyak, ya kan, berteman dengan orang-orang yang negatif supaya hidup sampean ketakutan. Dan pada saat sampean ketakutan, maka apapun yang dijual akan dibeli. Dan satu hal, tidak akan ada yang peduli sama sampean pada saat sampean ketakutan. Tidak akan ada yang peduli sama sampean pada saat sampean sedang mengalami kesusahan. Para pedagang dan para penyebar ketakutan itu nggak peduli sama sampean. Jadi hentikan bergaul sama mereka. Ayo kita gabung, kita belajar bareng-bareng supaya kita bisa ngatasi ini bersama-sama tanpa harus melawan aturan. Mereka mau swab, it is okay, kita bisa cuci hidung. Mereka mau nakut-nakutin pakai penyakit, kita bisa nanganin penyakit dengan istirahat dan pakai vitamin E, vitamin C, dan madu. Dan kita akan tetap saling kontak dan akan saling berjuang bersama-sama. Makasih banyak udah nongkrong bersama malam ini. Tetap semangat, tetap belajar. Tuhan bersama orang-orang pemberani. God be with the brave. Kalau hanya virus saja, jangan mau dikasih antibiotik. Nah, wes, dadah. yo, Dadah. apa yang boleh kok nensor? Dadah, saya mateni satu-satu.